AutoCAD, SolidWorks, merancang 3 dimensi dengan 3D printer. Karena kita sudah punya 3D printer, ya di sini mahasiswa 2 jam, 3 jam. Kalau untuk Samuel sendiri, untuk menjadi Samuel yang sekarang, apa sih moto ataupun value yang selalu ditanamkan ke diri saya sendiri? Ya itu sih yang sering aku pegang, kalau kita tuh menyesal akan hal yang tidak kita lakukan, pilihan yang tidak kita ambil, bukan karena hal yang udah kita kerjakan. Hal yang udah kita kerjakan ya udah gitu kan. Kalau bahasa Bang Hendrik tadi, gas. Jadi sekarang saya mau masuk ke bagian kedua, yaitu tentang perjuangan lah ya, biar agak keren bahasanya, perjuangan untuk S2. Nah, jadi di Emerita-Edel ada namanya program pre-master. Nah, inilah kerjasama antara kampus di Belanda, di Amsterdam, yaitu University of Amsterdam, ya tepatnya Prodi atau Fakultas Amsterdam Business School, ABS, Amsterdam Business School, dengan MR di ITDL. Nah, jadi setiap tahunnya dari Amsterdam itu mengajarkan 5 mata kuliah ke lokasi kampus ITDL. Jadi ada 5 orang dosen yang secara berkala setiap tahun, pastinya dalam waktu yang berbeda, dalam bulan yang berbeda, datang ke ITDL untuk mengajarkan mata kuliah. Nah, 5 mata kuliah ini diajarkan untuk apa? 5 mata kuliah ini adalah sebagai isi atau syarat untuk mendapatkan LOE atau surat penerimaan. Nah, jadi ada 5 mata kuliah yang diajarkan oleh dosen dari Amsterdam ke mahasiswa MR di ITDL, dan kalau mahasiswa MR tersebut lulus dari segi nilai dan presentasi dan tugas akhirnya, proyek penelitian akhirnya, maka mahasiswa tersebut berhak untuk mendapatkan LOA, Letter of Acceptance, atau surat penerimaan untuk dapat melanjut belajar di program Master Bisnis di Amsterdam Business School. Nah, oke, selanjutnya, ya ini adalah mata kuliahnya. Jadi 5 mata kuliah ini adalah mata kuliah yang ada di Amsterdam dan juga ada di Emerita-Edel. Jadi ekuivalensi. Nah, bagi mahasiswa yang berminat, ya kan, yang berminat dan memang ya berminat untuk program ini bisa mengikuti. Jadi mereka akan diajari oleh dosen dari Amsterdam langsung, ya, terkait 5 mata kuliah ini. Nah, jikalau sudah sampai ke tahap akhir research project, lalu dinilai penelitiannya baik dan semua nilainya mencukupi, nilainya lulus semua, maka akan mendapatkan letter of acceptance atau surat penerimaan. Jadi dia bisa nge-apply untuk sekolah di Amsterdam, di University van Amsterdam. Nah, jadi saya mengikuti program pre-master ini, saya mengikuti dengan semangat, dan syukurlah puji Tuhan, nilai saya lulus semua, dan penelitian saya di proyek penelitian lumayan bagus, atau setidaknya lulus, ya. Jadi saya mendapatkan surat penerimaan. Bagaimana itu surat penerimaan? Ya, ini saya tunjukkan. Oke. Oh, ini sama aja. Nah, jadi berikut adalah sepenggal cuplikan dari surat penerimaan yang saya terima. Ya. Jadi saya terima ini di tahun 2018 sebelum wisuda. Jadi sekitar bulan Maret atau bulan Februari waktu itu saya terima tahun 2018. Jadi sebelum wisuda, waktu ngerjain tugas akhir di tingkat akhir. Nah, jadi LOE ini adalah surat penerimaan. Ibaratnya jika kalau kita lulus SNMPTN, kalau kita lulus SBMPTN, kalau kita lulus USM, kalau kita lulus PMDK, kalau kita lulus jalur undangan, kalau kita lulus jalur seleksi. Nah, jadi kita lulus dan kita berhak dan kita layak untuk masuk ke kampus itu dan juga ke prodi tersebut. Nah, namun bisa kita lihat di sini masih ada syarat-syaratnya. Kita bahas lebih lanjut syarat-syaratnya. Nah, jadi syaratnya yang pertama pasti lulus S1 dulu. Ya, jadi karena pada saat itu saya belum lulus S1,
udah dapat surat penerimaannya. Ya, namun ya kalau mau S2 kan harus lulus S1 dulu begitu. Itu syarat pertama. Nah, lalu syarat kedua itu terkait bahasa Inggris, yang bagi saya waktu itu lumayan tinggi dan lumayan sulit juga. Ya, namun dengan proses, dengan belajar, akhirnya saya bisa melampauinya juga. Ya, ada skor TOEFL, skor TOEFL waktu itu 550. Ya, kalau yang paper yang kertas, kalau yang IBT dia 90, kalau IELTS dia 6,5. Jadi ini nilai tentang bahasa Inggris yang pada saat itu, kalau boleh jujur, belum saya lampaui syarat-syaratnya. Nah, jadi saya masih harus berjuang untuk hal itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan pada hal ini, pada cerita saya ini, pada kisah saya ini, LOA atau surat penerimaan itu adalah tanda bahwa kita lulus masuk sebuah universitas. Kita layak dan kita berhak untuk berkuliah di sana. Namun belum tentu termasuk biaya kuliahnya. Nah, jadi biaya kuliah itu lain cerita lagi kalau untuk di saya ya. Nah, jadi surat penerimaannya satu hal, biayanya lain hal lagi. Itu satu hal yang lain lagi. Nah, jadi setelah lulus wisuda dari Emerytedel tahun 2018, ya, saya langsung kerja di Badan Otorita Danau Toba. Jadi sambil kerja, sambil belajar bahasa Inggris untuk memenuhi syaratnya, dan sambil juga mencari beasiswa untuk pendanaannya. Nah, surat penerimaan atau LOA itu biasanya ada tenggat waktunya, ada batas kadaluarsanya, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, untuk cerita saya ini, kisah saya, atau saya ini, surat penerimaannya berlaku 2 tahun setelah diberikan. Dalam artian tahun 2020, sekitar bulan Maret, nah itu udah nggak bisa lagi dipakai, udah kadaluarsa dibilang orang. Jadi saya coba beberapa beasiswa, ya tapi udah hampir 2 tahun dan tidak ada yang keterima. Nah, lalu ketika saya pindah bekerja ke ITEDEL, balik ke kampus saya S1 dulu sebagai asdos, karena sepertinya saya suka belajar mengajar. Jadi saya kembali ke ITEDEL, dan ya saya memang punya impian untuk jadi dosen juga, untuk jadi dosen. Nah, jadi makanya untuk itu saya pindah ke ITEDEL, jadi asdos dulu lah ya kan, sebelum jadi dosen misalnya. Nah, lalu di sana juga saya sambil ngapel-ngapel beasiswa mungkin bukan cuma yang LOA yang saya dapat ini. Jadi saya dapat 2 LOA lagi setelah ini, dan saya nge-apply beasiswa bukan cuma 1 atau 2, ya, dan juga bukan cuma ke Belanda, ke negara lain. Karena ya batas waktunya 2 tahun kan, dan bulan demi bulan berlalu, minggu demi minggu berlalu, tahun berlalu. Jadi kalau memang punya niat, ya pasti dikejar kan gitu. Kalau punya niat pasti dikerjain gitu, apapun hambatan dan tantangannya. Nah, lalu pada saat itu ya, bertepatan dengan kedatangan Raja Belanda waktu itu ke Danau Toba dan berkunjung ke ITEDEL. Nah, jadi saya mendapatkan seminggu sebelumnya saya mendapatkan pemberitahuan kalau saya diterima di beasiswa tersebut. Nah, lalu ketika Raja Belandanya datang, nah ini ada foto dengan orang Belandanya. Ya, ada Pak Luhut juga di sana. Ya, ternyata ya lumayan diselebrasikan lah waktu itu pemberian beasiswanya. Nah, ya walaupun nggak ada hubungannya juga sih dengan kedatangan Raja Belanda, cuma ya selebrasinya mungkin lumayan terasa lah euforianya pada saat itu. Jadi Amsterdam Merit Scholarship ini dia untuk biaya kuliahnya full ditanggung full. Nah, untuk biaya hidup itu bisa dibilang ditanggung lebih dari cukup juga. Dalam artian di Belanda itu takarannya biasanya 10.000 euro per tahun. Nah, lalu dari Amsterdam Merit Scholarship diberikan 5.000 euro per tahun. Nah, jadi sebenarnya kalau dengan hidup yang sederhana, yang bercukupan, cukup kok. Dan kalau ke luar negeri biasanya ada bukan batas, seperti kita menunjukkan bahwa kita mampu untuk tinggal di negara tersebut. Financial statement, ya, pernyataan finansial bahwa saya
sanggup untuk tinggal di negara Anda dan tidak akan menjadi masalah atau tidak akan menyulitkan, ya kan, di negara Anda. Nah, dan 5.000 itu ternyata sih cukup-cukup aja untuk saya di sini. Jadi meskipun di internet atau pengatur umum mengatakan 10.000, tapi 5.000 euro per tahun cukup. Dan itulah yang diberikan oleh beasiswa ini. Jadi uang kuliah ditanggung penuh, dan untuk biaya hidup ditanggung 5.000 euro per tahun. Ya. Syaratnya IELTS 6,5 dan TOEFL 90 yang IBT. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata ada drama-drama lagi yang saya hadapi setelah mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, jadi itu diberikan bulan Maret. Sedangkan bulan Agustus itu perkuliahan sudah mulai. Ya kan? Sebenarnya sih bisa saja saya santai-santai. Tapi tidak bisa saya santai-santai karena sehari kemudian WHO menetapkan pandemi COVID-19, COVID-19. Lalu seminggu kemudian Presiden Jokowi menetapkan Indonesia dalam status PSBB atau semi lockdown kata orangnya, dalam status PSBB. Jadi saya untuk mengurus administrasi jujur menjadi lebih lama, ya, dan juga kantor-kantor atau office-office yang mengurus administrasi, ya secara logis juga mereka bekerjanya jadi lebih jadi lebih dalam tanda kutip lebih lambat lah. Karena ya wajar saja, kantor yang biasanya buka jam 5 dan bukanya jam 8 pagi dan tutup jam 5 sore, pada PSBB kan kebanyakan bukanya jam 9 pagi dan tutup jam 3 sore. Jadi kalau saya email hari ini mungkin minggu depan baru dibalas atau kapan lah baru dibalas. Jadi prosesnya jadi lebih lama. Apalagi saya harus ke Jakarta, ya, untuk pertama legalisasi akta lahir di Kemenkumham. Jadi akta lahir itu diterjemahkan, dan diterjemahkannya juga nggak sembarangan, harus di penerjemah tersumpah, penerjemah yang memang legal, ya kan, yang resmi, yang ofisial, dan diakui. Lalu terjemahan itu dilegalisir lagi ke Kemenkumham, lalu dilegalisir lagi ke Kementerian Luar Negeri, lalu diberikan lagi ditunjukkan di Kedubes Belanda. Di mana itu semua harus datang ke kantornya, harus datang ke Jakarta, harus datang ke gedung kantor tersebut, padahal lagi pandemi. Ya, jadi waktu itu scary delicious juga, ngeri sedap juga. Bukan masalah waktu yang saya harus ke Jakarta untuk ngurusin itu, bukan masalah uang yang saya harus beli tiket pesawat dan penginapan segala macamnya, tapi ya karena ada COVID kan gitu. Ya itu yang justru lebih ditakutkan daripada biaya tiket pesawat atau saya lama ngurus itu. Justru COVID ini yang pada saat itu saya takutkan, karena kan mobilitas kan dari tempat satu ke tempat lain gitu. Ya, itulah waktu itu, dan juga banyak drama-drama juga ya secara administrasi seperti saya jelaskan tadi. Tapi logis saja sih semuanya menjadi lebih lama dan menjadi lebih lambat. Wajar-wajar aja. Nah, setelah menyelesaikan administrasi tadi, ya yang pasti intinya itu adalah terkait akte lahir yang diterjemahkan jadi pihak imigrasi itu ngerti saya siapa dan kondisi saya seperti apa. Lalu dilegalisir ke Kemenkumham, jadi secara hukum ya memang benar saya warga negara Indonesia. Nah, lalu dilegalisir ke Kementerian Luar Negeri, ya karena saya yang keluar negeri kan. Nah, lalu itu juga selanjutnya saya mengurus visa, dan visanya itu visa jangka panjang. Jadi bukan visa liburan yang 1 hari pulang, 3 hari pulang, seminggu liburan pulang. Jadi memang visa jangka panjang yang untuk 3 bulan ke atas. Ya, karena saya kalau sudah 3 bulan ke atas pasti saya berkehidupan di sini, saya tinggal di sini, saya ya hidup di sinilah dengan warga sekitar, mengikuti hukum yang ada di sini, norma-norma yang ada di sini. Beda dengan yang liburan 3 hari aja, kan pasti beda lah. Enaknya di hotel atau di rumah keluarga dan 3 hari pulang. Nah, lalu setelah memenuhi keperluan administrasi yang ada, mulai dari finansial, keuangan, dan legalisir ini, legalisir itu, ya akhirnya saya berangkat ke Amsterdam pada 22 Agustus, ya, dan mulai berkuliah di sana sampai sekarang. Ya, saya sampai sekarang masih sehat, segar, bugar sampai sekarang. Ya, perkuliahan di sini setengah-setengah. Jadi setengah itu
ke kampus, setengah lagi via online. Ya, kenapa setengah kampus? Karena satu pertemuan itu dibagi di 3 slot waktu dan dibagi di 2 ruangan. Jadi yang harusnya bisa satu ruangan satu waktu, jadi terbagi di 6 waktu dan di 2 ruangan. Karena harus social distancing juga, harus jaga jarak, harus physical distancing. Ya, selanjutnya saya bahas tentang perbedaan kuliah S1 dan S2. Ini yang saya tahu loh ya. Ya, mungkin kalau yang lain punya pendapat lain ya silakan gitu. Tapi ini yang saya tahu. Ya. Jadi pertama S1 itu mengajarkan beberapa hal yang cenderung meluas. Dan ini hal yang wajar. Dalam artian, katakan seorang yang masuk kuliah tahun 2016 lah, kita bilang 2016, dia akan wisuda, kalau sarjana dia 2020, dan kalau diploma dia 2019. Dalam artian, banyak hal yang terjadi di 3 tahun tersebut, ya, dan juga kita belum tahu kita mau sukanya apa nanti. Minat dan bakat bisa berubah. Minat dan bakat bisa berubah dalam waktu 3-4 tahun tersebut. Jadi yang dipelajari juga pasti meluas. Nah, sedangkan S2, yang program saya ini S2-nya setahun, walaupun ada S2 yang 2 tahun, 3 tahun juga, tapi program saya setahun. Jadi yang dipelajari itu hal yang lebih mendalam. Sudah hal yang lebih mendalam. Dan juga karena orang yang belajar S2 itu sudah pada bidang tertentu. Misalnya bekerja di bidang A, minatnya di bidang A, bakatnya di bidang A. Dan di masa depan dia ingin berkarya di bidang A. Jadi ya, dia belajar S2 di bidang A itu juga, kan begitu. Beda dengan sarjana yang bisa dibilang mau jadi apa, kan masih belum dapat gambaran. Justru bahkan di S1 itu dia mencari tahu dia mau jadi apa, dia sukanya bidang apa, dia minatnya apa. Nah, lalu kedua, S1 itu mempersiapkan ke dunia kerja dengan kesempatan yang seluas-luasnya. Ya kan? Jadi di S1 belajar ini, belajar itu, yang kadang mungkin kita mikir, ngapain prodi saya prodi A tapi belajar hal B gitu. Ngapain? Tapi nyatanya ada juga alumni lulusan yang kerja di bidang B tersebut, ya kan? Yang mungkin dipelajari hanya satu mata kuliah, hanya satu bab, tapi dia kerja di bidang itu. Ya, itu juga sangat memungkinkan. Sedangkan S2, ya, yang saya temui, itu sebagian besar itu orang yang sudah bekerja. Jadi sudah bekerja, misalkan di perusahaan Shell, atau IBM, atau di perusahaan tambang, atau perusahaan IT, ya, jadi dia udah kerja dulu, jadi dia udah ngerti dia bidang apa, dia minat apa, dan dia ingin berkarya di bidang apa. Nah, jadi itu bedanya. Kalau S1, orang S1 supaya untuk dapat kerja, kan gitu. Jadi S1 dulu baru kerja. Ya kan, biasanya seperti itu. Nah, sedangkan S2 yang saya temui, itu orang yang udah kerja, atau kalaupun belum kerja, orang yang sudah tahu dengan persis, tahu dengan tepat, bidang dia itu bidang A. Jadi nggak akan lari-lari lagi ke bidang B, ke bidang C. Dia udah fokus aja di bidang A. Maka dia ambil S2 di bidang itu. Nah, lalu S1 menerima lebih banyak tugas dan kuis. Ya, dan ini dalam rangka evaluasi pastinya. Nah, jadi dosen atau guru itu kan pasti ngasih kita tugas atau PR ya, tugas. Nah, itu untuk apa? Pasti untuk mengevaluasi seberapa paham kita akan materi ini, materi A misalnya. Paham atau tidak paham? Kalau paham, seberapa paham? Sangat paham atau kurang paham? Kalau tidak paham, apa yang tidak paham? Tidak pahamnya di mana? Kan itu gunanya tugas dan PR itu kan, berita rumah, dalam rangka evaluasi. Nah, sedangkan dalam belajar S2, belajarnya lebih mandiri, lebih sedikit kuis dan tugas. Karena memang kalau yang saya rasakan sekarang itu load-nya atau beban belajarnya itu 2 atau 3 kali lebih padat, lebih banyak yang dipelajari daripada ketika S1 dulu. Jadi kalau masih ada kuis atau tugas, ya bisa dibilang mau kapan belajar mandirinya lagi kan begitu. Mau kapan belajar sendirinya lagi. Nah, dan juga yang pasti namanya S2 atau master yang ditekankan adalah keahlian, artinya master ahli dalam bidang tertentu. Jadi silakan belajar dengan mandiri, silakan belajar dengan cara sendiri,
Pokoknya nanti diuji, dan diuji dengan nggak main-main pastinya, diujinya dengan serius, dengan ketat, dengan tingkat kesulitan tertentu. Ya, maka kalau Anda ahli, maka Anda lulus sebagai seorang master, ahli di bidang tersebut. Ya, itu perbedaan antara S1 dan S2 yang saya mengerti, yang saya alami. Lalu kita lanjut, ya hal baru saat kuliah di Belanda. Pertama, tentang cuaca berbeda. Ini bagi saya sendiri sih nggak bisa dianggap sepele. Karena kalau boleh jujur, waktu saya Indonesia, saya kira, dingin, pakai jaket, minum air panas, sudah selesai. Rupanya tidak seperti itu. Hal sederhananya adalah, misalnya ketika saya menyalakan heater, jadi di Belanda atau di Eropa yang daerah dingin, AC-nya itu bukan AC yang air conditioner untuk mendinginkan, tapi heater atau pemanas ruangan. Nah, jadi ketika saya nyalakan heater supaya ruangannya panas, sirkulasi udara kan jadi kurang. Ada, tapi kan kurang. Nggak ada angin sepoi-sepoi yang masuk. Sedangkan kalau saya ingin udaranya lebih segar, sirkulasinya lebih banyak, dan angin sepoi-sepoi masuk, saya buka jendela, dan pastinya dingin yang masuk. Nah, itu salah satunya. Dan kedua, kalau suasana dingin ini kan bawaannya mau makan gitu kan, makan tidur kalau suasananya dingin gitu kan. Pagi-pagi bangun, tidur lagi karena dingin gitu kan. Malam-malam juga kalau udah jam 10 malam, jam 9 malam, kalau di Indonesia kan kuat tuh begadang sampai jam 3 pagi juga dibantai begadang. Ya, kalau kondisi dinginnya 9 Celcius, 5 Celcius atau minus, ya siapa kuat kan gitu. Nah, itu. Jadi nggak bisa dianggap sepele. Nah, pastinya beli jaket, ya kan? Dan juga pola makan diatur yang hangat. Ya, bagaimana supaya badan tetap fit. Dan sinar matahari di sini juga kurang. Jadi saya sempat tuh 3 hari di sini itu bawaannya lemes, dan memang betul-betul lemas. Ya, low energy. Nah, saya sempat kira saya kena COVID waktu itu. Nah, rupanya ngobrol-ngobrol sama orang-orang Asia yang ada di sini, mereka bilang, oh kamu tuh terkait itu gara-gara kurang sinar matahari. Terus saya bilang, loh ini jendela saya udah kebuka terus ini hampir 24 jam. Maksudnya tirainya terbuka terus, jadi sinar matahari masuk selalu. Lalu mereka bilang, ya tetap aja kurang gitu. Karena di Belanda ini hampir tiap hari tuh mau 3 kali hujan, dan itu bisa berjam-jam hujan, angin kencang, topan, badai. Jadi sinar matahari memang sangat-sangat kurang. Dan itu nggak bisa dianggap sepele juga. Bagi yang ada di sini, yang anak-anak SMA kan, atau yang S1 yang pengen S2 ke Eropa atau ke US, nah ini nggak bisa dianggap sepele nih terkait cuaca. Lalu kedua, pemakaian bahasa Inggris yang lebih aktif. Nah, jadi jujur sebelumnya saya merasa kalau ini ngapain sih pakai IELTS 6,5 gitu kan. IELTS 5 aja udah pening gitu, udah pusing IELTS 5. TOEFL harus 90 IBT atau 590 kalau paper gitu. Ini ngapain sih? Sepenting apa sih bahasa Inggris itu? Kayak ya udahlah, mereka ngerti juga nih bahasa Inggris itu gitu kan. Ya gitulah bawaannya waktu itu. Nah, lalu waktu saya sampai di sini, ya baru saya pahami dalam artian sebagai siswa internasional di lingkungan internasional, saya itu bertemu nggak cuma dengan orang Belanda di sini, orang Italia, Rusia, Jerman, Swiss, orang Afrika yang dari benua Afrika juga ada, ya kan, dari Asia, dari Vietnam atau dari Cina juga ada. Nah, dalam artian ya, jadi orang-orang dari puluhan negara ini bertemu di mana? Ya, bertemunya pasti di bahasa Inggris, kan begitu. Bertemunya pasti di bahasa Inggris. Nah, satu hal yang saya syukuri itu adalah di Belanda ini, kalau nggak salah, negara nomor 2 yang dalam hal literasi bahasa Inggris, di luar negara-negara yang berbahasa Inggris seperti Inggris, Amerika, dan ya negara-negara yang English speaking misalnya. Nah, Belanda itu kalau nggak salah nomor 2 deh di dunia. Jadi sederhananya, semua orang di sini, mau orang yang ada di toko, orang yang kita jumpa di kereta, orang yang kita jumpa di mana aja, pasti ngerti bahasa Inggris gitu. Nah, namun bagaimana dengan negara-negara yang selain Belanda? Nah, ini membuat bahwa bahasa Inggris itu lebih penting lagi untuk dipelajari. Ya. Dan lalu ketika sekolah, baik itu S1 atau S2, bahasa Inggris yang kita pakai pasti bahasa Inggris yang ilmiah, bahasa Inggris yang saintifik, yang ilmiah.
bukan hanya bahasa Inggris yang sehari-hari. Hello, how are you? I'm good. Pasti bahasa-bahasa ilmiah kan, yang saintifik. Ya, return, income, profit, ya kan, equity, equilibrium dan sebagai macamnya. Pasti bahasa-bahasa ilmiah. Ya, mau belajar bisnis, mau belajar informatik, mau belajar engineering elektronika, pasti bahasa Inggris yang ilmiah. Nah, jadi syarat IELTS 6,5 itu nggak main-main. Syarat TOEFL IBT 90 itu nggak main-main. Syarat TOEFL paper 590 itu nggak main-main. Itu hal yang serius, hal yang krusial, hal yang penting. Jadi nggak bisa dianggap sepele. Nah, jadi untuk itu, ya memang kita semua harus semangat untuk mencapai IELTS 6, TOEFL 90 ya harus semangat. Karena itu bukan hanya di atas kertasnya yang penting. Kita dapat ujian TOEFL 590, bukan itu aja yang penting. Tapi ketika nanti teman-teman sampai di Eropa, teman-teman sampai di Amerika, harus ngerti kan ngomong sama warga-warga sekitar juga. Dan itu pasti bahasa sehari-harinya nggak sebatas yang kita anggap yang kita anggap bahasa slang atau aja, pasti banyak hal-hal lainnya yang sehari-hari pasti butuh lah. Nah, jadi secara kuantitatif bahasa Inggris itu dinilai dengan apa gitu kan? Karena ada orang bilang, aku kalau grammar aku nggak ngerti, tapi kalau speak ngomong-ngomong aku ngerti. Iya, gimana dong itu kan? Semuanya kan harus dinilai dengan angka juga kan gitu. Ya, takarannya yang kuantitatif yang bisa diukur, yang bisa dihitung ya salah satunya IELTS, TOEFL itu kan. Nah, lalu ketiga perbedaan budaya. Nanti di slide selanjutnya ada perbedaan budaya. Lalu keempat tuh mahasiswa sangat aktif bertanya. Nah, kelima sangat menekankan prinsip belajar, jangan menunda untuk mengerti. Jadi saya di sini belajarnya itu agak-agak, kalau bahasa Batak tuh agak-agak tersongkot gitu loh. Tersongkot. Karena emang nanti dosen yang ngomong tuh 5 menit ada aja yang nanya gitu. Nanti ngomong 10 menit lagi ada aja yang nanya 1, 2, 3 gitu. Nah, apalagi kayak kalau di online sekarang kan, kalau meetingnya lewat Zoom, pertanyaan kan tinggal diberikan aja di situ, tinggal diberikan di chat. Nanti kalau udah selesai sesi presentasi, dosennya akan menjawab. Jadi itu belum ada 5 menit udah ada pertanyaan aja gitu. Jadi nggak nyampe semenit ada lagi yang bertanya. Rupanya orang yang sama. Nah, jadi di sini, jadi omong punya omong, ngobrol punya ngobrol dengan orang ngobrol punya ngobrol. Ternyata memang budayanya tuh di sini tuh begitu. Jadi memang jangan menunda untuk mengerti. Ya kan, jangan tunggu kalau ya udah skip aja, besok aku belajar. Ya udah skip aja, nanti malam aku pelajari. Ya udahlah, nggak usah ditanya. Nanti siap kuliah aku tanya kawan. Nggak ada. Pokoknya kalau detik itu kita nggak tahu, detik itu juga kita tanya. Jangan menunda untuk mengerti. Jangan menunda untuk mengerti. Karena kalau menunda untuk mengerti ya itu yang akhirnya besok aku pelajari, rupanya besoknya lagi. Nanti malam aku pelajari, rupanya besok malam lagi. Jadi gitu-gitu terus. Sementara untuk besok, untuk nanti malam, untuk minggu depan akan ada materi lagi yang menumpuk. Jadi memang secara budaya mahasiswa di sini sangat aktif bertanya. Kenapa sangat aktif bertanya? Karena memang saya rasa mereka dari S1-nya atau dari SMA-nya udah ditekankan untuk jangan menunda untuk mengerti. Jika detik itu Anda nggak ngerti, ya detik itu juga tanya, detik itu juga cari tahu, dan kalau nggak tahu, tanya lagi. Akan ada saatnya belajar mandiri, ada saatnya belajar mandiri. Tapi ketika di ruang kelas, ya Anda itu tanggung jawab dosen, dan tanggung jawab dosen buat bahwa Anda mengerti apa yang dikatakan dosen. Sampai sebatas yang memang dosen itu katakan. Di luar yang dosen itu katakan ya itulah yang Anda belajar mandiri. Itulah definisi tugas atau kuis kan. Namun apa yang dikatakan dosen ya harus mengerti. Jadi nggak ada nunggu-nunggu. Oke, selanjutnya terkait perbedaan budaya. Nah, di sini saya pikir dulu orang bule itu kalau yang di Eropa tuh cuek-cuek, apatis gitu kan. Nggak peduli. Ternyata mereka nih sapa menyapanya itu sangat intens gitu. Kalau saya dari sini ke pasar itu sekitar 20 menit kalau jalan kaki, itu mau 20 kali saya rasa disapa sama orang. Hai, hello, hoi, hola, morning. Ada aja sampai 20 orang yang nyapa. Tapi itulah mungkin budaya sapa menyapa yang ada di sini sangat intens lah.
Apalagi ketika saya di toko gitu kan, dalam toko kan muter-muter nyari barang. Ya itu, hai, halo, aduh, ini mau sampai berapa kali nih. Tapi ya itulah budaya sapa menyapa di sini sangat intens. Nah, lalu kedua adalah budaya tepat waktu. Nah, jadi di sini satu-satunya hal yang nggak terplanning itu cuma hujan. Semuanya terplanning. Kapan belajar, kapan olahraga, kapan belanja, semuanya terplanning. Sampai menit detik itu terplanning. Waktu saya di Indonesia, saya kira ini cuma, alah, macam betul aja orang bule ini harus tepat waktu. Rupanya memang mereka di sini itu semuanya terukur, semuanya teratur. Yang nggak teratur itu cuma cuaca dan hujan aja, lainnya itu udah teratur semua. Nah, itu mungkin ini juga salah satunya kenapa mereka nggak mau menunda-nunda untuk mengerti, karena mereka udah paham bahwa besok akan ada mata kuliah lagi, nanti sore ada mata kuliah lain, minggu depan ada tugas lain. Jadi detik itu juga kalau nggak ngerti ya tanya, dan harus ngerti pada detik itu juga. Jangan nunda-nunda, jangan nunggu. Nah, lalu ketiga itu tingkat sensitivitas pada privasi yang lumayan tinggi. Nah, ini orang di Belanda ya, atau yang saya lihat lah, yaitu emang sebagian besar tuh sangat concern tentang privasi gitu. Misalnya ketika foto pemandangan terus dia ada di situ, mungkin dia akan nanya, itu ada muka saya nggak di situ? Kalau ada hapus gitu. Waduh, segitunya. Oke om. Nah, jadi privasi gitu. Kalau mau masuk itu ketok pintu gitu. Kalau dia lagi melakukan sesuatu, ya kalau nggak penting kali atau nggak bisa bantu, yang mending didiemin aja lah, nggak usah kepala ditanya-tanya gitu. Kecuali memang ada hal yang gawat atau urgent yang memang kita bisa tolong untuk hal itu ya. Itu tingkat sensitivitas pada privasinya memang lumayan tinggi orang-orang di sini. Terus untuk nge-share data, misalnya, fotoin KTP kamu atau fotoin identitas kamu, kayak foto muka, itu bakal ditanyain untuk apa, mau kemana, siapa aja yang tahu. Ini terkait privasi itu lumayan tinggi lah di sini. Lalu keempat itu tentang sangat direct dalam berkomunikasi. Nah, ya dicontohin aja lah, misalnya kayak, kamu lagi nggak ada kerjaan ya? Ya, itu tong sampah, bisa tolong buang nggak dulu ke bawah, aku lagi masak. Jadi nggak ada kayak, maaf nih, bukannya gimana ya, tapi sorry aja nih, itu kamu bisa nggak bantu aku untuk gini-gini. Jadi di seluruh itu basa-basi gitu tuh di sini nggak ada, semuanya direct aja gitu. Misalnya, coba tolong kirim dokumen ini, udah langsung aja gitu, direct langsung. Nah, jadi nggak ada kayak, kalau kamu nggak sibuk, aku boleh minta bantu nggak? Mohon maaf nih, kirim dokumen ini dong, itu nggak ada gitu. Jadi langsung direct. Memang ada dari sudut pandang orang Indonesia atau dari sudut pandangku cenderung kasar jadinya. Tapi ya sebenarnya nggak kasar juga, lebih tepatnya direct. Jadi semuanya serba langsung. Nah, kalau ada yang mau ditanya juga langsung gitu kan. Jadi nggak ada kayak, maaf Pak, saya kurang mengerti, saya mau nanya, langsung aja Pak, itu maksudnya apa gitu. Ya, jadi semuanya serba direct. Oke, ya mungkin itu presentasi kali ini. Ya, demikian presentasinya. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapas Sogit Mengajar, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapas Sogit Mengajar, karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih.